Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Fitriani. Saya seorang guru MTS Negeri Kota Sukabumi dan saya juga sebagai seorang mahasiswa PPG Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi para guru semua sebagai referensi mengajar di sekolahnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Untuk best practice lokasinya di MTS Negeri Kota Sukabumi, adapun tanggalnya untuk PPL yang pertama itu tanggal 17 Oktober 2023 dan PPL yang kedua yaitu 31 Oktober 2023. Adapun tujuannya untuk PPL yang pertama itu melalui scientific learning dengan model pembelajaran PBL dan metode tanya jawab dan penugasan dengan media aplikasi Wordwall, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait hobis, sangat pendek dan sederhana sesuai dengan bentuk penggunaannya serta berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Adapun untuk PPL yang kedua, tujuannya yaitu melalui scientific learning dengan model pembelajaran PJBL dan metode tanya jawab dan penugasan dengan media aplikasi Kahoot, peserta didik dapat mengidentifikasi, membuat, dan mempresentasikan teks terkait hobi sangat pendek dan sederhana sesuai dengan bentuk penggunaannya serta berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Situasi, latar belakang, kondisi masalah ini yaitu yang pertama, model dan metode yang digunakan kurang sesuai dengan materi yang diberikan. Yang kedua, motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris masih rendah. Kemudian yang ketiga, terbatasnya kosakata bahasa Inggris peserta didik. Dan yang keempat, rendahnya minat membaca bahasa Inggris peserta didik. Alasan praktek ini penting untuk dibagikan, yang pertama yaitu banyaknya guru yang mempunyai permasalahan yang sama sehingga diharapkan best practice ini dapat menjadi inspirasi bagi mereka. Yang kedua, best practice ini pun bisa menjadi motivasi diri saya sendiri untuk mengajar dengan lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu mungkin best practice ini bisa menjadi referensi bagi guru lain untuk memberikan model dan metode yang tepat dan bervariasi. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yang pertama, menyusun modul ajar di PPL 1 dan 2 dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kedua, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil penyusunan modul ajar 1 dan 2 dengan dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG lainnya. Yang ketiga, melakukan revisi dan refleksi PPL 1 dan 2, kemudian mengunggah modul ajar di LMS. Yang keempat, mendokumentasikan PPL 1 dan 2 dalam bentuk video proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu mengunggah video PPL 1 dan 2 ke LMS. Adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama yaitu kurangnya kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru dalam bidang IT untuk menghasilkan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya dalam bentuk e-modul yang menarik, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Yang ketiga yaitu terbatasnya sumber belajar yang ada di sekolah, sehingga guru harus pandai mencari alternatif sumber belajar yang lain. Yang keempat, peserta didik yang kurang aktif berbicara menggunakan bahasa Inggris ketika presentasi. Adapun yang terlibat dalam kegiatan praktek ini yaitu yang pertama yaitu kepala sekolah, beliau sebagai penanggung jawab dalam praktek ini. Kemudian yang kedua yaitu dosen dan guru pamong, di mana dosen dan guru pamong itu adalah sebagai pembimbing proses kegiatan PPL ini.
Kemudian ada teman sejawat yang menjadi observer dalam praktek mengajar dan juga membantu proses pengambilan video. Dan yang terakhir yaitu peserta didik, di mana peserta didik ini adalah sebagai objek penelitian, sebagai pusat pembelajaran dan informan yang diminta untuk memberikan respon atau permasalahan yang dihadapi selama ini, baik yang berkaitan dengan model pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, LKPD, dan evaluasi yang digunakan guru pada saat pembelajaran. Selanjutnya, aksi PPL 1 dan 2. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan PPL 1 dan PPL 2 itu ada 3. Yang pertama yaitu guru menentukan model pembelajaran yang inovatif. Nah, salah satu usaha untuk meningkatkan motivasi peserta didik yaitu menggunakan model pembelajaran yang inovatif itu yang terdiri dari contohnya misalnya model pembelajaran VBL dan PJBL. Kemudian yang kedua, guru menentukan metode pembelajaran yang tepat. Nah, metode tanya jawab dan diskusi menganalisis masalah adalah untuk dapat meningkatkan berpikir kritis dalam mencari solusi masalah. Yang ketiga, guru menentukan media pembelajaran yang menarik. Penggunaan PowerPoint disertai video atau dalam bentuk nyanyian untuk meningkatkan motivasi dan pengetahuan awal pembelajaran. Di samping itu, peserta didik juga menggunakan aplikasi Kahoot dan aplikasi Woodwall dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggrisnya. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam PPL 1 dan PPL 2 itu yang pertama yaitu kolaborasi dengan teman sejawat untuk menyusun perangkat dan instrumen yang akan digunakan dalam pembelajarannya. Yang kedua, memaksimalkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemakaian model pembelajaran inovatif, pemakaian metode pembelajaran yang tepat, dan pemakaian media pembelajaran yang menarik. Ya, kemudian proses pembelajaran PPL 1 dan 2 yaitu guru menggunakan pendekatan TIPEK serta model pembelajaran PBL dan PJBL dengan metode tanya jawab dan penugasan. Yang terlibat dalam proses pembelajaran PPL 1 dan 2 itu yang pertama kepala sekolah, dosen, guru pamong, teman sejawat, dan peserta didik. Kemudian sumber daya yang diperlukan untuk melakukan strategi ini yaitu model, metode, dan media yang mendukung tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, teman sejawat yang aktif mendukung. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan proses pembelajaran. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu bahan ajar yang terkait teks sederhana yang berkaitan dengan hobi, kemudian video permasalahan dan video materi menganalisis teks sederhana yang berkaitan dengan hobi, yang terakhir yaitu LKPD teks sederhana yang berkaitan dengan hobi. Refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan itu sangat efektif, bisa dilihat dari dampaknya. Yang pertama yaitu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran karena adanya diskusi kelompok dan presentasi di kelas. Kemudian peserta didik mengalami peningkatan dalam kemampuan bertanya dan merespon. Peserta didik lebih percaya diri dalam melakukan presentasi. Dan selanjutnya juga peserta didik menguasai banyak kosakata, terutama bahasa Inggris. Dan yang terakhir, selain dari peserta didik, ada juga dampak yang diberikan sama teman sejawat, itu guru secara keseluruhan sudah dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal tersebut terlihat dari peserta didik dapat terlibat aktif ketika kerja kelompok, kegiatan pada saat pembelajaran menarik karena menggunakan proyektor, media gambar, melalui PowerPoint, video pembelajaran, aplikasi Kahoot, dan Woodwall. Kemudian faktor keberhasilannya tidak hanya dari guru itu sendiri, tetapi juga ada beberapa orang yang berkaitan erat dengan faktor keberhasilan dari PPL 1 dan 2 ini, yaitu ada bimbingan dosen dan juga guru pamong. Kemudian ada stakeholder yang terkait yaitu kepala sekolah, dan teman sejawat juga, dan persiapan yang meliputi perangkat pembelajaran yang
maksimal dan sarana prasarana yang mendukung. Pembelajaran dari keseluruhan proses aksi yang sudah saya lakukan yaitu tidak hanya buat peserta didik saja, tetapi bagi guru juga. Adapun bagi peserta didik, pembelajaran yang bisa diambil yaitu yang pertama, peserta didik lebih percaya diri dan kreatif untuk mempresentasikan LKPD dan juga peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna. Adapun bagi gurunya, guru lebih termotivasi untuk menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan juga guru lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran bahasa Inggris. Demikian best practice yang menggunakan metode situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan tampak atau STAR yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.